Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mari berdiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 155, bait yang pertama dan kedua, Yerusalem Pusaka Daud. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kita di dalam Minggu Prapaskah kedua ini adalah harga mengikut Yesus. Sebagai kata pembuka akan saya bacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana
aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian kata pembuka hari ini. Marilah kita bersama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hiruk-pikuk dunia seringkali membuat kami lupa jati diri kami yang sesungguhnya. Kami kembali kepada kesenangan dunia. Kami lebih memilih melakukan hal-hal yang kami anggap menyenangkan hati kami dan melupakan siapa sesungguhnya pemilik hidup kami. Di saat kami menghadapi ketidakpastian, kami sering menuntut kepadamu. Kami kecewa saat semua berjalan tidak sesuai dengan kehendak kami. Kami marah dan menyalahkan-Mu. Di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami datang memohon pengampunan-Mu. Kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah mampu jika kami berpaling dari-Mu. Ampunilah segala keegoisan dan kelemahan kami. Ajar kami selalu untuk mengingat jati diri kami yang sesungguhnya di hadapan-Mu. Ajar kami untuk kembali hanya kepada-Mu, berharap dan mengandalkan-Mu, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pegangan hidup kami. Kami bawa kepadamu seluruh pengakuan ini. Terimalah dan ampunilah kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang
Marilah kita bersatu hati berdoa. Kami bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena ketika kami jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan pengampunan. Bahkan setiap saat kami boleh bersyukur karena Engkau memberikan berita anugerah yang merupakan sebuah pengharapan untuk kami hidup dalam kehidupan yang baru. Saat ini Tuhan, untuk mengisi kehidupan baru kami ingin mempelajari firman-Mu yang merupakan dasar, pegangan, dan landasan kehidupan kami di dalam mengisi kehidupan kami yang baru. Hamba-Mu akan berkata-kata, biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh kami pahami. Biarlah firman Tuhan yang hendak disampaikan boleh bersama kami resapi, menjadi pegangan dan dasar hidup kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau memberikan roh hikmat kepada kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai 7, dan dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan dengan pasalnya yang ke-15 sampai 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah
di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, dan ku puji dalam jemaat yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan bersujud sembah padanya semua orang yang sombong di bumi, dan berlutut semua di depannya semua orang yang turun ke dalam debu, dan berlutut semua di depannya yang tak dapat terusir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma, pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Markus 8 ayat 31, demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka
bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Prapaskah kedua ini kita memasuki ibadah dengan tema harga mengikut Yesus. Saudara-saudara, kata pertama atau kalimat pertama yang hendak saya ungkapkan adalah anti klimaks. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang sedang seru-serunya, bahkan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias oleh Petrus dalam Markus 8 ayat 30. Tiba-tiba saja Tuhan Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Saudara-saudara, apa yang saya katakan anti klimaks adalah ketika orang sedang hebat-hebatnya, bahkan baru saja Yesus dengan penampilan yang berbeda di atas gunung disaksikan oleh ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, tiba-tiba ya, setelah baru saja Tuhan Yesus itu atau Petrus dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah Mesias, tiba-tiba saja dia mengatakan bahwa Anak Manusia harus menderita. Bukan cuma menderita, saudara-saudara, tapi penderitaannya itu begitu hebat dan luar biasa. Saudara, itulah yang disebut anti klimaks. Biasanya saudara-saudara, kalau orang itu melakukan perjalanan, ketika di awal itu berat, saudara-saudara, maka setelah mencapai tengah-tengah, selanjutnya akan ringan. Tetapi yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah, saudara, ketika setelah dia dimuliakan di atas gunung, maka dia memulai masa-masa penderitaannya. Dan itu dikatakan dengan terus terang. Ya saudara, memang kadang-kala kita sebagai manusia sangat susah dan sangat sedih ketika kita mendengar keterus-terangan. Coba saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang sahabat berbicara kepada kita dengan terus terang, dengan apa adanya. Saudara, itu kadangkala berita itu bukan good news, kadangkala bad news. Kalau terus terang itu good news, itu adalah surprise, saudara-saudara.
Tapi kalau terus terang itu bad news, maka itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya saudara-saudara, ketika banjir terjadi tahun ini, di bulan ini, beberapa hari yang lalu, 20 Februari tepatnya saudara, saya mendengar bad news. Kawan dekat saya di Tangerang, rumahnya kebanjiran lagi saudara. Tahun lalu sudah sekali, tahun ini lagi. Kami teman-temannya sebenarnya sudah menolong tahun lalu dengan memberikan saweran istilahnya, berbagi, dapat sejumlah uang untuk mengganti seluruh peralatan di rumah dia. Sudah diganti baru, sekarang terendam lagi semua saudara-saudara. Itulah bad news. Dan saya pribadi sedang susah memikirkan dia. Bagaimana harus menolong dia. Tahun lalu saya sudah berbicara di tengah tahun, jualah rumahmu, pindahlah ke tempat lain. Dia punya rencana yang berbeda dan sekarang kena banjir lagi. Saudara-saudara, ketika kita mendengar bad news, ya, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan terus terang dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, dengan di sana dikatakan dengan jelas sekali. Itu dikatakan kepada murid-muridnya. Saya melihat bahwa dari ayat 31 sampai dengan ayat yang bacaan kita hari ini sampai dengan ayat 33, kelihatannya itu Tuhan Yesus berbicara kepada 12 murid. Tetapi di ayat 34 barulah kepada orang banyak. Nah, dengan terbatas 12 murid itu Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia harus menderita dan super berat penderitaannya. Apa reaksi, apa respons murid-murid? Petrus sebagai biasanya paling depan menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Markus tidak mengungkapkan apa isi tegurannya. Tetapi Matius 16 ayat 22 mengatakan begini, ketika sudah ditarik, maka Petrus dikatakan di dalam Matius 16 ayat 22, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, Petrus sangat syok, sehingga dengan spontan bereaksi, menolak semua hal bad news itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berita buruk itu tidak mau diterima oleh Petrus. Berita tidak enak itu tidak mau diterima oleh Petrus. Jadi saudara-saudara, Petrus berkata sekali-kali tidak akan terjadi. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Enyahlah engkau. Kalau di dalam Matius dikatakan itu menjadi batu sandungan bagiku. Enyahlah engkau. Ya. Di sana dengan jelas dikatakan, bahkan dikatakan dengan kalimat yang sangat tegas dan jelas, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, apa yang dipikirkan oleh manusia itu? Apa yang dipikirkan oleh Petrus dan murid-muridnya yang lain? Yang dipikirkan oleh Petrus minimal itu saudara-saudara dan murid-murid itu ada dua hal. Yang pertama, yaitu konsep mengenai Mesias. Mesias itu, anak manusia, anak Allah itu adalah Mesias itu adalah penyelamat, pembebas. Dan mereka membayangkan Tuhan Yesus itu menjadi pembebas dari penjajahan yang sudah berlangsung berabad-abad kepada bangsa Israel. Mereka membayangkan anak manusia atau Mesias itu adalah berisi victory, kemenangan, penakluk Mesias itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai penderitaan, oh itu nonsens, itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi seperti itu. Atau di dalam benak minimal dua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, saudara-saudara, ketika beberapa waktu kemudian tahulah kita bahwa mereka sudah berebut posisi di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Berarti apa saudara-saudara? Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka sudah membayangkan nanti kalau Tuhan Yesus jadi raja, yang satu jadi tangan kanan, satu jadi tangan kiri.
Itulah yang dipikirkan oleh manusia. Itulah yang dipikirkan oleh murid-murid. Itulah yang diucapkan oleh Petrus dan yang nanti kemudian terungkap oleh Yohanes dan Yakobus. Sehingga saudara-saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah? Yang dipikirkan Allah adalah bagaimana bangsa-bangsa di dunia, bagaimana murid-murid Yesus beroleh keselamatan. Di dalam pikiran mereka, Mesias tidak boleh dan tidak bisa menderita. Mesias itu harus sukses, harus tenar, harus penuh dengan kehormatan, hidupnya nyaman. Tetapi saudara-saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan menderita. Penderitaannya begitu serius, ditolak oleh para pemimpin umat. Bukan pemimpin agama saja, tetapi pemimpin umat. Para tua-tua itu yang biasa memimpin di umat Yahudi. Dan kemudian para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat itu saudara-saudara. Bahkan bukan hanya ditolak tetapi dibunuh. Disalibkan dengan kejam. Dibunuh dengan kejam. Demi apa? Demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, itu adalah bagian pertama perikop kita dari Markus 8. Nah, sebenarnya fokus pada hari ini adalah pada bagian yang kedua, yaitu harga yang harus dibayar ketika Tuhan Yesus memulai memanggil orang banyak. Jadi tadinya dengan 12 murid, ya 34, di depan orang banyak dan murid-muridnya, jelas sekali dikatakan. Dia mulai berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya, suatu hal yang agak lumrah dan agak wajar di dunia ini. Ya, saudara, ada pepatah yang mengatakan no pain no gain. Ya, tidak ada keberhasilan yang dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau dengan gratis. Tidak ada pengorbanan, maka tidak ada hasil. Artinya segala sesuatu dalam hidup itu butuh pengorbanan. No pain no gain. Saudara-saudara, dalam kehidupan di dunia ini juga, dalam dunia ekonomi itu ada sebuah istilah, there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Itu bukan berarti orangnya pelit-pelit atau hitung-hitungan, bukan. Artinya saudara-saudara, bagaimana kita dituntut untuk mengorbankan sesuatu apabila kita mau mewujudkan sesuatu hal. Jadi melalui prinsip there is no free lunch itu, prinsipnya adalah mendorong orang untuk menghargai kerja keras dan bahkan kerja cerdas katanya. Tidak ada sesuatu yang cuma-cuma, tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Istilah ini sebenarnya no free lunch itu, kata freelance itu dimulai muncul saudara-saudara 1872. Ya, itu terjadi di sebuah kota di Crescent City di New Orleans, Amerika Serikat, saudara-saudara. Ketika itu ada restoran dan berlomba-lomba memberikan free lunch restoran itu. Makan siang gratis. Tujuannya apa? Supaya orang-orang datang dan makan di restoran itu. Karena prinsip mereka, para pemilik restoran itu, makanan kedua mesti bayar. Jadi pertamanya gratis, keduanya bayar. Itu sebenarnya strategi dagang, saudara-saudara. Dan mereka pikir para pemilik restoran mesti ada yang kedua, ketiga, keempat. Yang pertama saja yang gratis. Nah, itulah yang terjadi dalam dunia sekarang, saudara-saudara, juga ketika agak negatif kita belajar dari dunia, misalnya ada sekte-sekte tertentu ya saudara-saudara yang merekrut anggotanya itu dengan memberikan sesuatu yang kelihatannya bagus-bagus. Makan gratis, apa gratis, tapi kemudian nanti mengikat. Ada banyak ya, kita seringkali ditawarin gratis, promo gratis. Ketika sudah datang di promo itu, lalu buntutnya itu kita harus jadi member, kita harus menjual produk dan segala macam.
Ya, jadi itu sebenarnya there is no free lunch, itu dari sana asalnya, yaitu dari dunia ekonomi. Tapi memang saudara, dalam kehidupan kita itu kita memahami bahwa ada syarat-syarat. Bahkan untuk mengikut Yesus pun sebenarnya ada syaratnya. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Markus 8 ayat 34. Ya, ketika Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata dengan jelas juga, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, menyangkal diri itu apa? Ini adalah bagian dari syarat mengikuti Yesus. Menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih daripada keinginan pribadi. Ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, engkau harus melupakan kepentingannya sendiri. Ya, menyangkal diri itu. Penyangkalan diri ini yang terus-menerus didasari oleh kebenaran dan kasih Allah, sehingga pada waktunya kalau kita menyangkal diri dikatakan akan menjadi seperti Kristus. Dikatakan setiap orang, artinya siapapun juga yang mau ikut Yesus. Ya, tidak ada dispensasi. Artinya setiap orang berarti tidak ada kecuali, tidak ada prioritas. Semua orang. Saudara-saudara, menyangkal diri itu dalam hidup sehari-hari itu maknanya apa? Menomorsatukan Tuhan dan diri kita itu di belakang. Menomorsatukan kehendak Tuhan, menomorsatukan kebenaran firman Tuhan, dan kita itu ada di belakangnya. Bukan kita dan bukan keinginan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang nomor satu. Maka sebagai langkahnya yang sudah pasti adalah ketika kita mengikut Yesus, menyangkal diri berarti meninggalkan masa lalu kita. Masa lalu yang penuh dengan egoisme, masa lalu yang penuh dengan kepentingan diri sendiri, masa lalu kita yang mungkin mengutamakan hobi kita, kesenangan kita, kebiasaan dan kenikmatan pribadi kita, dan menggantinya mengutamakan kehendak Tuhan. Ingat saudara-saudara, setelah beroleh keselamatan, maka sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi penguasa. Tuhanlah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak melakukan lagi apa yang menjadi keinginan kita sendiri, tetapi keinginan Tuhanlah yang kita lakukan. Sehingga jelas dikatakan melupakan kepentingannya sendiri dan kepentingan Tuhan yang utama. Itulah menyangkal diri. Dan saudara, ini adalah persyaratan yang sangat tidak mudah, persyaratan yang sangat tidak gampang, saudara-saudara. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh mengikut Tuhan itu Yesus itu gampang, siapa bilang gampang? Tidak gampang, saudara-saudara. Memang keselamatan diberikan, tetapi setelah keselamatan itu menjadi milik kita, maka Tuhan Yesus dengan clear mengatakan, bahkan 3 kali mengatakan, dari mulai Markus itu saudara sampai di bagian yang lainnya, dari Markus 8 itu, bahwa kita harus menyangkal diri. Kita harus menanggalkan segala keakuan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan segala yang kita miliki menjadi nomor satu, tapi selalu Tuhan yang nomor satu. Yang kedua, saudara-saudara, memikul salib. Pada zaman Yesus, memikul salib itu hanya dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman mati. Karena salib itu adalah bentuk hukuman mati kepada seseorang. Orang yang dihukum mati itu salah satunya hukumannya itu dengan disalibkan. Dia harus memikul salibnya sendiri, pergi ke satu bukit, satu tempat yang kemudian di sanalah dia disalibkan. Nah, dengan memikul salib itu maka orang-orang menonton. Jadi orang memikul salib itu ditonton di depan umum karena menjadi arak-arakan bahwa orang itu telah bersalah besar kepada negara, penghujatan besar terjadi pada sebuah agama misalnya, maka itulah penyaliban terjadi. Nah, kalau dikatakan pengikut Yesus harus hidup seperti memikul salib, artinya menjalani
hidup dengan hidup seperti seolah-olah telah mematikan nilai-nilai duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tunduk kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Artinya siap untuk mati demi kerajaan Allah. Rela kehilangan harta benda, rela kehilangan nama baik. Memikul salib itu berat, saudara-saudara. Kita orang Kristen tidak lagi diharapkan punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu nama besar, untuk mendapatkan harta yang berlimpah demi kepentingannya sendiri. Nama besar, nama baik itu boleh kita miliki. Boleh diraih, saudara-saudara, namun dengan cara memuliakan Tuhan. Dan semua kebesaran, semua nama baik pada akhirnya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Itulah memikul salib, saudara-saudara. Wah, itu berat sekali, saudara. Sehingga memang sih orang Kristen yang rendah hati itu biasanya, saudara-saudara, dia itu tidak ada kebanggaan terhadap kekayaannya, terhadap jabatannya, terhadap nama besarnya. Dia selalu mengatakan itu adalah milik Tuhan, dari Tuhan, dan saya itu bukan apa-apa. Di sanalah muncul kerendahan hati yang sejati. Dan dikatakan saudara-saudara menyangkal diri dan memikul salib itu setiap hari. Kalau kita setiap hari menyangkal diri dan memikul salib, maka keselamatan itu bisa dapat tersebar ke seluruh dunia. Saudara-saudara, barulah di sana dikatakan, barulah mengikut aku. Mengikut aku ini present tense. Dia menggunakan present tense pada waktu itu di dalam Alkitab disebutkan. Artinya proses yang terus menerus. Sehingga di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan terus mengikut aku. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar komitmen, saudara-saudara, yang dilakukan hanya satu kali saja. Mengikut Tuhan itu dilakukan terus-menerus seumur hidup. Sehingga ketika kita mengaku Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita dan kita beroleh keselamatan, maka sebagai orang percaya kita harus menyangkal diri setiap hari, kita harus memikul salib setiap hari, lalu mengikut Tuhan setiap hari sampai kematian pribadi kita menjelang. Nah, inilah saudara-saudara yang disampaikan. Ternyata menjadi murid Tuhan Yesus itu ya tidak terlalu gampang. Bahkan dikatakan memang sulit, saudara-saudara. Menyangkal diri berarti mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Memikul salib berarti mati terhadap ambisi duniawi dan mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan. Setiap hari harus menjadi komitmen untuk kita mau mengikut Yesus Kristus dengan cara seperti itu. Saudara-saudara, secara duniawi mungkin kita mengalami kerugian. Tetapi para pengikut Kristus percaya bahwa mereka akan menikmati hal yang jauh lebih besar, hal yang jauh lebih baik pada waktu Tuhan Yesus datang nanti. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus kehilangan nyawa karena Kristus, karena Injil, bukanlah kerugian, karena Tuhan akan menggantikan pada waktunya. Sebaliknya justru kalau kita tidak membawa nama Tuhan, maka Tuhan pun akan malu kalau kita mempermalukan nama Tuhan di depan orang lain. Itulah sebabnya marilah kita bersama merenungkan, saudara-saudara, pada Minggu Prapaskah kedua ini. Memang mengikut Tuhan Yesus itu harus menanggung resiko, mungkin ada penderitaan seperti yang dilakukan, seperti yang terjadi pada Yesus Tuhan. Ya, kita diingatkan untuk terus mengikuti apa
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mau menyangkal diri, memikul salibnya, mengikut Dia setiap hari. Mari kita bersama saudara-saudara merenungkan firman Tuhan ini dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Di dalam keteduhan hati kita mau menjadi semakin hari seperti Kristus Tuhan. Semakin menyangkal diriku, semakin memikul salibku, mengikut Dia setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Daria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus dengan terus terang, dengan apa adanya, berbicara dengan begitu jelas kepada para murid dan kepada kami semua, bahwa memang mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan itu bukanlah perkara yang mudah. Mengikut Kristus itu bukan sesuatu yang gampang. Mengikut Tuhan itu membutuhkan perjuangan. Itulah sebabnya Tuhan firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, untuk kami terus mau berjuang. Berjuang untuk menyangkal diri, berjuang untuk memikul salib, mengikut Tuhan setiap hari. Di balik seluruh perjuangan kami ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah melewati itu semua, membuka jalan untuk kami dengan memberikan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, sehingga kami tidak seorang diri menjalani hidup mengikut Engkau, bahwa Tuhan mendampingi kami setiap hari dengan Roh Kudus-Nya, sehingga segala sesuatu yang berat itu bisa menjadi ringan. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang membimbing kami untuk menyangkal diri setiap hari, untuk memikul salib setiap hari, dan bahkan untuk mengikut Engkau. Ya Tuhan, dalam minggu-minggu Prapaskah ini, biarlah itu boleh tercermin di dalam kami berbelas kasihan kepada sesama, tercermin di dalam doa kami, tercermin dalam hidup kami, bahkan dalam puasa kami, untuk kami mempraktikkan firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong dan membimbing kami menjalani perintah dan segala firman-Mu ya Tuhan. Karena dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami boleh dimampukan menjalani segala kehendak dan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk program pemerintah di dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Di mana pembatasan-pembatasan berlangsung, biarlah ya Tuhan itu semua boleh menjadi bagian dari penduduk dan masyarakat Indonesia, mau menjalankan dengan benar dan baik protokol untuk menjaga diri ya Tuhan, melakukan 5M dengan sebaik-baiknya sehingga boleh menghentikan penularan virus ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala usaha vaksinasi yang berlangsung di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah vaksinasi ini pada akhirnya boleh menjadi satu cara Tuhan untuk menolong kami, menolong seluruh masyarakat ya Tuhan, untuk boleh merasakan dan mengalami perbaikan kehidupan. Kami berdoa Tuhan juga untuk seluruh orang yang bertugas
mengendalikan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami hati yang benar-benar mau ya Tuhan untuk menjalani protokol kesehatan, untuk menjalani pola hidup sehat dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang dalam kelemahan, berikan pada mereka ya Tuhan pertolongan setiap hari. Kami berdoa dan bersyukur untuk jemaat Tuhan yang merasakan ulang tahun, yang merasakan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah Tuhan kami terus merasakan berkat Tuhan dan hidup penuh dengan syukur. Kami terus berdoa Tuhan untuk anggota gereja Tuhan dimanapun berada. Berikan kepada kami hati yang berserah kepada Tuhan, hidup yang hati-hati, dan terus menjadi anak-anak-Mu yang dapat diandalkan, yang membawa kabar baik dengan mengikuti pola hidup yang disampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami. Kabulkan seturut dengan kehendak-Mu, kami berdoa dan memohon hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Merisi Indah atau dapat disimpan di dalam amplop yang akan dibawa pada saat kebaktian di gereja berlangsung. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat yang pertama dan ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita berdoa. Seperti seorang janda yang rela memberikan hartanya dengan penuh kerendahan hati dan penyerahan diri, demikianlah kiranya hati kami saat memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Biarlah kami membawa persembahan ini dengan penuh keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan
akan terus mengalir di dalam hidup kami. Sucikanlah persembahan kami agar menjadi indah dan mulia di hadapan-Mu. Bersama dengan persembahan ini, kami juga membawa hidup kami kepadamu. Pakailah untuk menjadi alat yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.